Saya sudah sering diajak Mbak Kendil untuk pergi ke makam. Namun pada malam hari ini teman-teman, hati saya benar-benar seperti kedodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada malam hari ini saya diajak sama Mbak Kendil ke makam. Jadi sejak sore tadi teman-teman, Mbak Kendil mendapatkan firasat berupa penglihatan bahwasanya rasanya Mbak Kendil ingin mengajak ke makam ini. Apakah arti dari firasatnya Mbak Kendil? Nanti kita akan bicarakan pada malam hari ini teman-teman. Teman-teman, jika kalian mendengarkan kebisingan suara mobil, suara motor, itu karena memang makam ini berada di pinggir jalan raya. Dan ini Mbah Kendil sedang memohon izin karena kami masuk ke wilayahnya orang. Kami ibaratnya bertamu di tempat ini teman-teman. Jadi selayaknya tamu, sebelum kita masuk kita harus salam. Atau jika kita dengan sesama manusia, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika kalian mengamati konten Mbah Kendil Jopo Montro, memang ini sudah menjadi niat dasar dari lubuk hati yang paling dalam, bahwasanya Mbah Kendil dari hatinya memang tulus ingin mendoakan orang-orang yang telah meninggal, baik itu dikenal maupun tidak dikenal. Teman-teman, ikuti video ini sampai selesai dan kami mohon doanya, semoga apa yang menjadi niat kami dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu niat kami teman-teman. Jadi niat kami seperti ini bukan karena kami ingin pencitraan, melainkan kami memang berniat baik untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ini juga sebagai pengingat bagi saya sama Mbak Kendil, bahwasanya memang bagaimanapun juga yang namanya manusia akan berakhir seperti ini, akan berakhir dikuburkan, akan berakhir hanya dengan tanah yang secukupnya. Jadi apa artinya harta benda, artinya jabatan, pangkat, apa artinya kesombongan teman-teman, jika toh pada akhirnya kita akan sama-sama terbaring kaku, kemudian dikuburkan seperti ini. Malam ini perasaan saya beda teman-teman. Saya benar-benar terharu malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Gusti ingkang lar jagat saesipun. Ya Allah, Gusti ingkang nyipta manungsa, kewan, tanduran, alam, dan setan. Ya Allah, Tuhan yang memberikan kehidupan. Ya Allah, Tuhan yang memberikan kenikmatan. Ya Allah, Tuhan yang melahirkan. Ya Allah, Tuhan yang mematikan. Pada malam hari ini, saya datang di kuburan Pikatan dengan ikhlas, dengan ridho atas berkahmu, ya Allah, atas rahmatmu, atas kekuatanmu, atas lindunganmu
atas jagamu, atas perintahmu, ya Allah. Semoga pada malam hari ini arwah-arwah yang ada di dalam kubur ini, yang ada di kuburan Pikatan ini, baik arwah yang baru, arwah yang lama, arwah yang kerawatan, arwah yang tidak kerawatan, arwah alit, arwah ageng, arwah sepuh, arwah anom, sedayanipun mugi-mugi dalu menika tansah pinaringan rahayu slamet bilih. Amin ya Allah. Panjenengan ingkang sumare dipun akoni ingkang minangka umatipun Gusti Allah. Amin. Hambanipun Gusti Allah. Amin. Hambanipun Gusti Allah ingkang sempurna. Amin. Hamban Gusti Allah ingkang suci. Amin. Saged manunggal wonten genggamanipun Gusti Allah. Ya Allah, Amin. saya memohon semoga arwah yang ada di dalam kubur ini diberikan kejernihan, Amin. kepadangan, Amin. diberikan cahaya nurullah, Amin. supaya bisa tenang, Amin. senang, Amin. tentram, Amin. damai di sini. Amin. Semoga atas permohonan kami bahwa arwah yang ada di sini bisa diterima dan diampuni segala dosa-dosanya, Amin. serta akhirnya bisa kembali ke alam surga, surga sejati, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, semoga pada malam hari ini malam yang bermanfaat bagi saya sendiri, termasuk bagi bermanfaat untuk seluruh teman-teman dan rekan-rekan, bahwa ini sebagai sikap saya untuk tawadhu, untuk patuh, untuk merendahkan diri, bahwa kehidupan ini hanya semu, kehidupan ini hanya sementara, kehidupan ini tidak lama lagi kita akan kembali di hadapan Allah, kita akan mati seperti halnya batu-batu nisan ini yang di bawahnya ada arwah, ada jasad. Kita akan kembali seperti orang-orang yang telah meninggal seperti di kuburan ini, seperti di malam hari ini, sehingga kita yang masih hidup ini semoga selalu ingat, jangan sampai tergoda dengan dunia ini yang akan menyibukkan, yang akan menyenangkan kita, sehingga kita lupa dengan apa tujuan kita hidup. Amin. Ya Allah, pada malam hari ini saya memohon ampuni dosa-dosanya. Amin. Orang-orang saudara-saudaraku yang ada di kuburan ini, yang punya dosa-dosa besar atau kecil, semoga akan hilang. Amin. Semoga akan habis. Kemudian Sudi Sampurno pulang ke rahmatullah, pulang kundur ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa, mulih marang asa mulun planira kanthi sampurna. Amin. Batinipun. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lan jalik dalam silat dalam yakul lahu dengan akad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sugeng Rahayu pinanggih, Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Kadang-kadang
teman-teman, saudara-saudara yang saya muliakan, saudara-saudara yang saya cintai. Pada malam hari ini saya sengaja untuk kunjungan mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal, yang telah pulang. Yang pulang di dalam tempat penantian atau alam pengerantunan atau alam kubur. Semoga ini bukan karena kita pencitraan, semoga bukan kita mencari sensasi, kita memang ikhlas lahir dan batin untuk berniat agar waktu kami yang tersisa untuk mendoakan teman-teman kita, semoga Tuhan nanti akan mengganti dengan rahmat dan hidayah. Amin. Apabila kita nanti dipanggil sewaktu-waktu, sehingga dipanggil dengan sempurna. Amin. Yang husnul khotimah. Amin. Mati yang sempurna, mati yang nyaman, mati yang sejuk, mati yang nikmat, sehingga kami merasa gemetar apabila pada waktu kita menunggoni orang-orang sakit dan tahu menahu bagaimanakah rasanya orang yang sakaratul maut. Teman-teman, kadang kita nunggoni teman-teman kita atau saudara kita dicabut nyawanya sampai 2 hari 2 malam. Meripatnya malik hanya putih saja. Dia tersendat-sendat dengan ambekannya, dia terbentak-bentak dengan suaranya, sehingga dia seperti ditekek gitu, sehingga dada ini merasa sesak dan sakit. Betapa sakitnya apabila saat itu nyawa kita diambil oleh Sang Pencipta. Maka dari itu kita memohon kepada Tuhan, semoga atas kunjungan ini, semoga nanti kita akan diberi hadiah sama Allah, sehingga agar kita nanti apabila lepasnya nyawa kita, uncatnya sukma kita, rucat dan racut, tinggal rogo mamprung sukmo kanti ayem jenjem adem nyaman. Amin. Dengan itu saya juga berkehendak, dengan itu saya juga berharap agar teman-teman konten, teman-teman saya yang melihat di konten saya ini, semoga yang melihat juga mendapatkan anugerah, juga mendapatkan barokah, juga mendapatkan hidayah, mendapatkan hadiah apabila besok waktunya tiba diambil nyawanya, juga tenang, nikmat, dan tidak terasa sakit. Maka kalau kita menonton konten-konten yang seperti ini, kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa merasa pinter, merasa ganteng, merasa kaya, dan merasa super. Karena sebenarnya manusia itu kecil, manusia itu sebenarnya tidak punya daya apa-apa. Orang pinter, orang sakti itu sebenarnya hanya kontraan, hanya titipan. Sewaktu-waktu bisa diambil, sewaktu-waktu kita akan lemah, tidak punya daya apa-apa. Pemirsa, bahwa masuk ke dalam makam itu memang gemetaran. Kita tidak takut kepada jin setan yang ada di makam ini. Walaupun toh pada malam hari ini, kalau saya mau menantang, kalau ada jin-jin yang berwajah apapun, saya tidak akan gentar sejengkal pun. Saya hanya takut apabila saya nanti mati, saya kesakitan, pemirsa. Maka dari itu saya sempatkan untuk hari ini, saya mendoakan agar kita nanti akan didoakan oleh teman-teman kita. Amin. Sehingga doa itu akan bermanfaat bagi kita nanti. Amin. Pemirsa, masuk ke dalam makam, memang area makam penuh dengan rahasia, penuh dengan gaib-gaib yang tersembunyi, pemirsa. Bahwa salah satu contoh apabila ada makam tua, kemudian makamnya hilang, terus tempat itu dibikin rumah, maka yang menempati rumah itu tidak nyaman, seperti diganggu oleh sosok. Karena dia lebih dulu bertempat di situ. Masih banyak contoh-contoh lagi, baik itu di jalan raya. Ada kuburan yang sengaja untuk dibuat jalan tol, sehingga perjalanan kendaraan di itu juga terganggu. Karena yang bersemayam di itu tidak terima, merasa diganggu. Berarti kesimpulannya, makam atau tempat untuk mengubur jasad itu sangat
punya kekuatan yang dahsyat. Okay. Maka kita juga menyebut bahwa tempat di kuburan adalah ekstrim, tanah kuburan juga ekstrim atau berbahaya. Sampai sekarang pun tidak ada berani yang merendahkan nilai-nilai kuburan. Satu orang pun tidak ada yang berani meremehkan dengan nilai-nilai keramat kuburan. Karena banyak contoh-contoh orang yang kena dengan sengatan-sengatan kemanjuran daripada tanah kuburan, seperti orang-orang yang jahat mengambil atau menyimpan atau mencuri tanah kuburan, disebarkan ke dalam area tanah atau area pekarangan atau di toko atau dimanapun. Maka toko itu seperti mendapat laknat, seperti mendapat kutukan, toko menjadi sepi dan sunyi, pemirsa. Sehingga benar-benar walaupun hanya batu saja di sini, batu seperti ini, kalau dibawa pulang dengan niat jahat, maka akan tercipta dengan kejahatan. Tapi tidak berarti di tanah kuburan harus membawa kejahatan. Apabila niat kita baik, maka kita membawa batu ini untuk kebaikan. Tentu akan berdampak dengan kebaikan. Mbak Kendil, ini saya potong sedikit Mbak. Ini karena memang kita kebetulan ada di tanah kuburan. Barusan saya membaca ada salah satu komentar teman kita di channel kita, Mbah Kendil Jopo Montro. Beliau bertanya, Mbah, bagaimana Mbah jika menggunakan tanah kuburan dengan kebaikan itu gimana? Caranya untuk sebenarnya ini bertabrakan dengan aturan agama. Kan kita itu kan beragama Islam. Kita itu juga menjalankan syariat Islam. Itu kan merupakan hanya kebudayaan. Sehingga tentang pengambilan tanah kuburan itu sudah merupakan ajaran yang nyimpang. Tapi ini kan pertanyaan perlu saya jawab. Bahwa misalkan untuk kebaikan saja, misalkan untuk istrinya misalkan dicuri orang atau diambil orang atau diselingkuhi orang ya. Ini minta ambil satu atau tiga, ambilnya aja pakai berpuasa, kita wudhu, kemudian kita sesuci. Setelah itu datang di tengah malam di kuburan, ambil dimanapun boleh, tidak harus di keluarganya atau di kuburan yang keramat atau yang baru meninggal, enggak, dimanapun dengan niat yang baik itu menghentakkan bumi yang ada di kuburan, sekali saja izin penguasa kuburan, karena penguasa tidak usah disebut. Apa tujuan Anda? Rasakan betul-betul itu sungguh-sungguh, kemudian letakkan di dalam tidur Anda, kemudian setelah 7 hari kembalikan lagi tanah ini. Itu di bawah kolong? Ya, di bawah kolong amben. Jadi dibungkus, letakkan di bawah bantal pisah, dimasukkan di longan amben, tidak usah takut-takut, ya. Kemudian setelah 7 hari, ya, kemudian ini dikembalikan ke kuburan, ucapan rasa terima kasih dan harapan apabila istri Anda akan kembali dengan baik-baik, tanpa kena dengan gaib atau sengatan-sengatan pengasihan, sehingga tulus adalah pemberian dari Sang Pencipta. Itu kemanjuran bukan karena dari arwah atau dari jin, itu kemanjuran dari kerahmatan atau kemurahan dari Tuhan. Sehingga manusia hidup itu dari Tuhan, jin bisa ampuh itu dari Tuhan, jin bisa sakti dari Tuhan. Jadi jin itu punya ilmu tidak dari dia sendiri. Jin punya sakti itu bukan karena jin sendiri, karena pemberian dari Tuhan. Sehingga kita mengambil batu ini adalah diniati dengan kebaikan dan mintalah kepada Tuhan. Cuma kalau lahan-lahan di kuburan itu kan bisa memusatkan pikiran. Kita bisa yakin, Mbak. Dan kita kalau mengambil batu di tempat kuburan itu bisa fokus. Jadi tidak gerambiang, karena tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang wingit gitu loh. Seperti itu, Mbak. Kesimpulannya, jangan terlalu berburu-buru berprasangka jelek bahwa tanah kuburan bisa untuk menghancurkan orang. Juga baik untuk kebaikan. Saya berkali-kali menolong orang pakai batu kuburan. Saya lepas dari syirik. Apapun orang mengatakan syirik silahkan, tapi hati saya tidak seperti itu. Saya cuma percaya kepada batu kuburan adalah merupakan batu yang benar-benar itu sakral. Kemudian saya ambil, saya letakkan, saya kembalikan lagi. Itu kan hanya logo, itu hanya lambang saja, Mbak. Yang penting hanya keyakinan kita dan kepercayaan kita gitu loh. Jadi batu kuburan itu hanya lambang saja itu. Lambang untuk meyakinkan, biar kita yakin. Kalau kita yakin nanti kan Tuhan akan mengabulkan. Seperti itu, Mbak. Mbak, kalau misalkan salah satu pasangan itu diselingkuhi orang, tapi kalau misalkan sudah melakukan kiat-kiat yang Mbah Kendil bicarakan tadi, terus sang istri atau sang suami tersebut masih tetap selingkuh bahkan berujung perceraian, itu apakah sudah kodrat atau gimana, Mbah? Biasanya tidak.
Setahu saya tidak, setahu saya itu seperti kunci. Nggih. Sampai sekarang pun banyak pasien saya yang saya pakai seperti itu tidak ada yang cerai. Nggih. Bahkan Mbak Lulu sendiri tahu bahwa orang yang ingin berantakan sama suaminya sampai dia dendam akan nyantet suaminya. Nggih. Memerintahkan saya agar saya bisa menyantet ke suaminya. Nggih. Dan saya kan benci sama santet. Iya. Dan saya tidak punya ilmu santet. Nggih. Sehingga saya tidak menyantet atau tidak berbuat buruk. Saya balik, saya rukunkan pakai dengan benda-benda kuburan. Dan dia sendiri yang mengambil. Jadi bukan saya. Maksud saya ini bukan rekayasa saya. Itu benar-benar nyata dan konkret. Sehingga dia sekarang rukun. Mbak Lulu tahu sendiri. Tiap hari Mbak Lulu juga berjumpa dengan orang tersebut. Ini kisah nyata. Sehingga kita jangan sampai terlalu mudah menyirik-nyirikan orang. Bersihkan diri kita sendiri, jangan mengolok-olok orang, jangan membuat orang itu jelek, jangan berprasangka orang itu kotor, karena kita sendiri itu belum tentu bersih, kita sendiri belum tentu sempurna. Jadi sebelum kita mengoreksi orang, koreksi diri kita sendiri gitu. Sehingga kita berpulang kepada Tuhan nanti, kita surga dan neraka itu tidak tahu, Mbak. Jadi kalau kita mengolok-olok orang, apakah orang-orang itu yang mengolok-olok itu pasti surga? Pasti dijamin surga oleh Allah. Kan belum tentu loh. Iya, Mbak. Sehingga daripada kita mengolok-olok orang, kita saja berbenah diri untuk kebaikan. Dan menebakan dengan keyakinan ketakwaan. Itu yang lebih penting. Hindari untuk membuat orang itu sakit hati. Jangan mudah untuk menyirikan orang. Jangan mudah mengharapkan orang tersebut. Jangan sampai kita sebagai orang yang lebih mengerti, kemudian merendahkan orang, kemudian menganggap orang itu bodoh, menganggap orang itu sesat. Karena belum tentu gitu. Iya, Mbak. Kan di dalam masyarakat kita sudah ada aturan agama sehingga yang sejak otomatis langsung ditabrak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iya, Mbak. Jadi kita orang yang bersungguh-sungguh untuk nyembah kepada Tuhan kadang-kadang dianggap itu sesat. Gitu. Sehingga kita tidak tahu siapa yang masuk surga nanti. Iya. Orang yang mengapirkan orang atau orang yang menyirikan orang, apa yang disirikan yang masuk surga. Iya, Mbak. Sehingga Tuhan akan berkehendak bebas. Misalkan ada seorang berandal tidak pernah untuk berdoa, seorang maling yang tidak pernah ibadah, seorang maling yang tidak pernah bersyukur, orang yang pernah maling tidak pernah bertakwa. Tapi misalkan Allah menciptakan dia masuk surga, siapa yang gugat kan tidak ada. Itu kan urusannya Tuhan loh. Nah, makanya coba kita untuk bersabar, kita untuk merdekaning batin, kita berusaha menjadi orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak merasa punya kebersihan hati, merasa kita orang-orang yang tidak punya kesucian hati. Kalau bisa itu menganggap kita itu orangnya kotor. Kalau kita menganggap kita itu suci, menganggap kita itu misalkan bersih, itu nanti kita melihat orang menjadi orang itu kotor. Jika bikin saja kita itu orang-orang yang kotor, kita itu orang-orang yang penuh dosa. Kalau kita menganggap kita itu kotor, kalau kita itu menganggap kita sendiri itu kotor, atau kita menganggap kita ini ada orang yang sangat berdosa, itu malah mulia, Mbak. Karena orang yang mengakui dosa itu orang-orang yang sangat mulia sekali. Daripada orang yang tidak mau mengakui dosa, tapi dia senang mendosakan orang, dia senang untuk mengapirkan orang, dia senang untuk memusyrikan orang. Merasa suci. Jadi jawabannya besok kalau kita mati, Mbak, saya mati atau siapa yang lain mati. Jadi jawaban surga dan tidak, syirik dan tidak dibuktikan apabila besok kalau sudah mati. Tuhan akan berkehendak apa. Yang penting manusia itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan mengambil kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan mengambil kita, dan posisinya kita akan menerima dengan hukuman salah dan benar, surga dan neraka. Sehingga kalau tidak ada surga dan neraka, jelas-jelas itu tidak adil. Makanya percaya dan tidak silahkan sumangga panjenengan, surga dan neraka itu ada. Saya bicara adalah di kuburan. Tentang surga seperti apa, itu tempat atau suasana, itu bukan garapan kita. Yang penting kita percaya dulu. Nanti jawabannya apabila kita sudah mati. Seperti orang-orang yang berada di sini. Sehingga kita bicara di kuburan itu tidak gampang. Kita bicara di kuburan tidak sembrono. Karena kita dirubung berbagai gaib, berbagai astral, berbagai arwah-arwah yang saling mendengarkan. Di sini memang dilihat dari mata nyata tidak bisa, Mbak. Tapi di sini banyak sekali
arwah-arwah atau asra-asra yang menyaksikan dengan pembicaraan kita. Nggih. Kita tidak bisa menyembuhkan diri. Iya, Mbak. Dan saya tidak mau sombong. Nggih. Tapi saya punya keyakinan bahwa ucapan saya, urian saya ini juga disaksikan. Sehingga saya berdakwah di kuburan tidak ada satu astral pun yang mengganggu. Iya. Berkali-kali saya ke kuburan, tidak pernah ada gangguan. Nggih. Ada gangguan kalau dilepas di luar area kuburan, Mbak. Iya. Di dalam kuburan benar-benar didengarkan. Alhamdulillah benar-benar diterima. Nggih. Semua yang ada di alam kubur ini semua mendukung dengan tujuan kita, Mbak. Nggih. Mereka baik dengan kita. Nggih, Mbak. Dan kita juga baik kepada orang-orang yang meninggal di sini. Nggih. Semoga antara yang mati dan yang hidup, mereka-mereka yang meninggal dan saya yang ada di sini, Nggih. semua menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, satu-satunya ketakutan bagi manusia yang memiliki kerendahan hati adalah waktu-waktu kematian. Nggih. Waktu-waktu kematian adalah kita berpikir, saya nanti akan kemana, saya akan berpulang kemana, kemudian saya ini disiksa apa tidak, saya nanti bisa melihat surga dan neraka apa tidak, apakah saya tergolong orang surga, apakah saya itu tergolong orang-orang yang neraka. Nggih. Maka ketakutan-ketakutan ini yang perlu kita pikirkan. Nggih. Maka dari itu kita selalu membayangkan dengan kematian-kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Nggih. Sehingga misalkan sekarang bisa bicara, mungkin di perjalanan, mungkin di rumah, atau dimanapun kita bisa diambil sesuai dengan kehendak Allah. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Ada kesalahan saya, ya Allah. Ada pelancaran saya, ya Allah. Ada ucapan saya yang salah, ya Allah. Ya Allah, ampuni pada malam hari ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga saya, ampuni keluarga saya, ya Allah. Ampuni dosa kakak saya, ibu saya, dan ampuni dosa-dosanya saudaraku yang ada di kuburan kita ini. Allah, Allah, la ilaha illallah. Pemirsa, saya akan mengambil waktu sekitar 2 menit ke 5 menit. Saya akan mengambil 3 menit atau ke 5 menit. Nggih. Saya ingin merasakan bagaimana apabila saya mati nanti, pemirsa. Maka dari itu saya akan mencoba sejenak. Semoga malaikat Allah melindungi saya. Amin. Saya selamat. Amin. Tidak ada apa-apa, pemirsa. Saya akan tidur, pemirsa. Akan merasakan bagaimana rasanya tidur di kuburan pada waktu malam. Allahumma sholli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Teman-teman, jadi ini posisi Mbah Kendil, kepalanya ada di utara nggih, menghadap ke kiblat. Semoga apa yang kami lakukan ini direstui oleh Allah. Semoga niat baik Mbah Kendil bisa diterima oleh Allah, bisa diterima oleh arwah-arwah yang ada di sini, sehingga teman-teman, semoga apa yang kami lakukan pada malam hari ini tidak berujung
apa yang tidak bisa kami pikirkan, melainkan kami bisa berhasil, teman-teman. Minta doanya semoga kami selamat tanpa ada gangguan suatu apapun. Teman-teman, perasaan saya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah sering diajak Mbak Kendil untuk pergi ke makam. Namun pada malam hari ini, teman-teman, hati saya benar-benar seperti kedodok. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi semoga apa yang saya lakukan, anak saya yang saya bawa, kemudian Mbah Kendil, apa yang kami lakukan pada malam hari ini di makam ini akan membawa kebaikan bagi kehidupan kami, dunia dan akhirat. Teman-teman, ini sudah pukul 12:30 lebih. Sudah waktunya sidem kayon. Jika kalian tahu, setiap saya ingin melakukan sesuatu, saya pasti menunggu instruksi dari Mbah Kendil. Jadi teman-teman, kenapa? Karena saya sangat percaya sama Mbah Kendil. Tapi tetap yang menjadi dasar adalah saya percaya kepada Allah. Dan saya yakin bahwa pertemuan saya sama Mbah Kendil ini bukan suatu hal yang kebetulan, melainkan adalah suatu hal yang telah ditakdirkan. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari setiap video ini. Mungkin kalian di rumah tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan, tapi teman-teman, Allah tahu apa yang saya rasakan. Apa yang saya bicarakan adalah apa yang ada di hati saya saat ini. Saya benar-benar terharu dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini, yang akan terjadi bagi kita semua. Kematian. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kendil sudah selesai, teman-teman. Semoga ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Kita menunggu sejenak. Nanti kita akan tanya sama Mbah Kendil apa yang beliau rasakan. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan perlu kalian ketahui, saya sama Mbah Kendil masuk ke makam ini bertiga. Saya, Mbah Kendil, dan anak saya yang masih berumur 4 bulan. Kami tidak membawa kru. Ya Allah.
Jadi kami hanya bertiga, teman-teman. Apa yang akan kami dapat pada malam hari ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Mbah? Apa yang Mbah Kendil rasakan? Pemirsa, saya akan berbicara tanpa rekayasa. Nggih. Tapi percaya dan tidak, itu hak Anda. Nggih. Saya mencoba untuk berbaring sejenak. Saya diam. Saya melepaskan rasa saya, menghentikan pernapasan saya. Pemirsa, saya tahu ada sebuah jalan yang gelap sekali. Nggih. Kemudian seperti ada obor kecil, obor yang sangat kecil dari jauh sekali. Nggih. Kemudian obor itu melintasi lorong dan saya di depan lorong itu. Nggih. Seperti ada terowongan, saya di dalam terowongan. Nggih. Api tadi berjalan cepat sehingga menjadi panas Nggih. dan terang. Nggih. Kemudian saya hentikan karena saya takut kalau ada apa-apa, pemirsa. Nggih. Apa artinya itu? Kita tidak bisa menjawab di sini. Nggih. Mari kita renungkan apa yang saya lihat pada malam hari ini. Nggih. Semoga atas tindakan saya ini, semoga Anda akan lebih rendah tawadhu, syukur, Amin. berbakti kepada Allah, berbakti kepada Tuhan pencipta alam, bahwa apa yang kita lakukan kecil besar akan dinilai dengan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Ibu bumi bapak kuasa, ibu bumi ramadan dalam pikiran bapak kuasa masani jaga sabur tak rumah bermasa benar insun dulu dipun ngapura atas keputusan dipun ngapura atas tanggal dipun kesasan kulo titip jematan roh hingga waktu itu titip jematan arwah-arwah yang nyawa mengenai. Ya Allah, kulo memohon kulo nyuwun sebagai pengatur utusan itu sedayanipun. Amin. Arwah inawa memiliki sapinten dosan, sapinten kelakapan itu. Mugi Gusti Allah ingkang rahim lan rahim ngapura dhateng hamba-hamba. Amin. Ya Allah, ya Allah, berikan saya cahaya ya Allah, akan kami menjadi orang-orang yang bisa tahu benar dan salah. Amin. Menjadikan hamba yang baik. Amin. Ya Allah, kami sadar bahwa kami adalah orang yang benar-benar dosa, Ya Allah. yang sering melakukan perbuatan yang mencela. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, Allah Pemirsa, kami akan menghadiri di setiap makam, Ya. di setiap makan selama nyawa saya masih ada. Nggih. Karena saya biar tahu bahwa akan mati. Nggih. Biar saya tahu bahwa umur saya sudah tua, tidak lama lagi pasti akan berpulang, meninggalkan seluruh apa yang ada di bumi ini. Nggih. Maka dari itu, semoga tingkah dan perjalanan saya diridai demi Allah, Amin. disetujui demi Allah, Amin. diizinkan kalian Gusti Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Pemirsa,
Cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang salah, ucapan saya yang salah, semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha Sallallahu alaihi